Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah karya Dede Aji Madan, peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 1998, krisis pada tahun 2008, dan krisis di Eropa pada tahun 2011 telah membuat industri perbankan menjadi anjlok. Keadaan perekonomian ini membuat kekuatan perekonomian dunia beralih dari barat ke timur, khususnya di Asia. Saat terjadi krisis ini, beberapa negara di Asia justru mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Asia ternyata belum didukung sepenuhnya oleh akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan juga masih rendah. Berdasarkan dari data World Bank memaparkan bahwa Financial Inclusion Index Indonesia hanya 19,6% dan ini masih jauh di bawah negara-negara lain. Masyarakat memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan. Tingginya unbankable people disebabkan karena gap kemiskinan antar provinsi, rendahnya pembiayaan UMKM, suku bunga kredit mikro tinggi, monopoli pada sektor mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan. Inilah yang menjadi alasan urgennya pengimplementasian financial inclusion. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dan penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data hasil wawancara atau interview. Menurut Loveland pada tahun 2013, sumber-sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain. Data primer kualitatif umumnya berupa variasi-variasi persepsi biasa dari responden atau pelanggan. Wawancara langsung dilakukan kepada pihak perbankan syariah. Sumber sekunder berupa keuangan bank umum syariah selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 hingga pada tahun 2014. Sumber-sumber dari buku, jurnal, artikel, serta pembagian sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data sekunder yang digunakan untuk memperkuat data primer yaitu pada bank syariah, yang dimaksud adalah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Stratus and Corbin pada tahun 2007 dengan 3 langkah, yaitu open coding, axial coding, and selective coding. Perbankan memiliki peran penting dalam pemberian akses kepada unbankable people. Sektor perbankan Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kantor-kantor cabang yang ada di Indonesia. Distribusi layanan perbankan ini dapat diukur dengan tingkat financial inclusion baik di Indonesia secara keseluruhan ataupun per provinsi. 1. Funding is Islamic Bank. Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin. Oleh karena itu, sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Proporsi dari populasi yang memiliki rekening bank merupakan sebuah ukuran untuk penetrasi perbankan. Data World Bank pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 2/3 masyarakat di Indonesia sudah mempunyai simpanan. Kurang lebih 50% memiliki akun di lembaga keuangan formal. Kedua, financing in Islamic banks. Pembiayaan di perbankan syariah menggunakan akad murabahah, musyarakah, mudarobah, akad salam, akad istisna, akad ijarah, akad qard, dan lainnya. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 mencatat total pembiayaan selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Maret 2015, peningkatan komposisi pembiayaan perbankan syariah tergolong lebih kecil akibat melemahnya ekonomi nasional. Berdasarkan hasil analisis, peran perbankan syariah dapat mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset, dana pihak ketiga atau DPK naik 15% sampai 45% per tahun. Pembiayaan juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 50,05% per tahun. Analisis rasio keuangan juga tercatat baik.
Rasio pembiayaan terhadap DPK atau FDR perbankan syariah juga sangat baik, berada pada batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 87% sampai 100%. Kecukupan modal minimum ditetapkan perbankan syariah cukup baik, yaitu 15% bahkan lebih. Tingkat income yang dihasilkan dari aset dan ekuitas juga cukup baik. Angka pembiayaan bermasalah rendah, yaitu di bawah 5%. Bahkan di pembiayaan mikro, Bank Syariah pernah mencapai NPF sebesar 0%. Beban operasional atas pendapatan operasional atau BOPO memang masih tergolong tinggi karena perbankan syariah gencar melakukan ekspansi ke berbagai wilayah Indonesia.